Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dapat satu pertanyaan begini, ya, Lazarus dibangkitkan kok tidak disebut Tuhan? Lazarus itu bangkit kok nggak disebut Tuhan? Para pendeta kan selalu ngomong gini, Yesus itu mati lalu bangkit, setelah bangkit itulah dia menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36, ya. Kisah 2 ayat 36, Yesus bangkit maka menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu roh, Kristus itu roh, ya. Lalu nanti dia menampakkan diri. Lazarus di dalam Lukas 11 ayat 17 itu Lazarus dikubur 4 hari loh. Sudah 4 hari. Lalu di ayat 43 ayat 44, Lukas 11 ayat 17 itu dikubur 4 hari. Lalu ayat 43 ayat 44 bangkit. Udah bau bangkit, ya. Bangkit hidup biasa, ya. Kok nggak disebut Tuhan itu? Kok nggak disebut Tuhan dan Kristus? Lazarus yang bangkit itu, ya. Contoh lain misalnya Markus di dalam Lukas 7, ya toh. Di dalam Lukas 7 itu ada anak janda dari kota Nain, ya toh. Masih anak-anak. Lalu di ayat 14 itu bangkit, disentuh sama Yesus, itu usungan mayat itu, keranda, sentuh sama Yesus, bangkit, anak itu bangkit, ya. Masih anak-anak, saudara. Nanti anak-anak ini jadi Markus di dalam Injil Markus, yang menulis Markus itu. Kok tahu Pak HTD? Cirinya gampang, ini tukang lari, tukang ngabur ini anak ini, ya. Ya dari ciri tukang ngabur itulah. Tapi rupanya janda ini juga cukup kaya juga, ya. Ya, janda kaya lah, ya. Jadi kok nggak disebut Tuhan itu Markus, ya toh? Anak janda di Nain di Lukas pasal 7 ayat 14 itu, ya. Dibangkitkan kok tidak disebut Tuhan. Terus Tabita juga ada, Tabita atau Dorcas itu juga bangkit, itu seharilah, belum bau itu mas sehari. Eutychus anak perwira juga, ya, anak seorang perwira itu juga dibangkitkan, ya. Itu antara lain orang-orang yang mati dibangkitkan lagi dalam perjanjian baru. Yang paling lama itu Lazarus 4 hari udah bau, ya toh. Kalau yang lain itu masih di bawah 1 hari. Yang 4 hari ini ya Lazarus. Sedangkan Yesus di dalam kubur berapa hari? 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Harus digenapi 3 hari 3 malam. Lazarus 4 hari. Lalu bangkit, kok nggak jadi Tuhan? Ayo. Masalahnya di mana? Masalahnya Anda harus membaca Wahyu 1 ayat 18. Yesus berkata, Aku telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Makanya dia Tuhan dan Kristus. Lazarus bangkit, habis mati 4 hari bangkit, nanti mati lagi dia. Nggak dijelaskan sih kapan matinya, ya. Dorcas mati sehari, dibangkitkan, hidup lagi, nanti mati. Markus yang itu tukang ngabur itu mati juga. Cuman Yesus yang mati 3 hari 3 malam dikubur, bangkit, habis itu hidup selamanya. Silakan dibaca Wahyu 1 ayat 18. Sebentar mungkin biar kalimatnya ini, ya. Wahyu 1 ayat 18 atau dari 17. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, yang awal itu aku. Jadi belum ada langit, belum ada bumi, belum ada orang, belum ada surga, belum ada surga, betul, belum ada malaikat, belum ada segala sesuatunya. Sebelum segala sesuatu ada, aku yang awal. Aku itu Yesus, ya. Ya, Bapak Saudara. Terus dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, makanya Yesus yang bangkit disebut Tuhan. Clear? Karena hidupnya sampai selama-lamanya, sampai hari ini, ya. Clear, ya? Jadi Lazarus mati bangkit tidak disebut Tuhan. Ini pertanyaan ini juga
khas dari mualaf kan biasanya. Itu Adam itu juga nggak di apa lahirkan dari ibu dan bapak itu, hubungan seks ibu bapak kok nggak disebut Tuhan, sementara Yesus yang itu kok malah disebut Tuhan. Ini sama dengan ini, Lazarus mati bangkit kok nggak disebut Tuhan, kok Yesus mati bangkit disebut Tuhan. Karena Yesus itu bangkit hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Padat, singkat dan clear. Ya, ada alasan lain juga sih. Roh Kudus, karena Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi intinya dia bangkit hidup selama-lamanya, sedangkan Lazarus enggak selama-lamanya. Mati lagi nanti dia. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus. Itu satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya rencana hari Sabtu ke Bali. Ya, kemungkinan hari Minggu udah sampai Bali lah. Jadi, saya bisa beberapa hari di Bali. Saudara-saudara yang mau baptis di Bali, silahkan tunggu saya sampai Bali dulu ya. Haleluya, amin.